nilai aku ini janda apa? Aku kan janda soleha loh. Jadi aku diijabah sama Allah, ya kan? Jatuhkan pidana terhadap Nikita Mirzani dengan pidana penjara selama 6 bulan. Enggak lah. Enggak kan 6 bulan tapi kan enggak masuk penjara, ya enggak apa-apa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar agenda sidang pembacaan tuntutan dengan terdakwa Nikita Mirzani pada Senin 22 Juni 2020. Nikita Mirzani merupakan terdakwa dugaan penganiayaan terhadap Dipo Latif yang kini menjadi mantan suaminya. Jaksa menuntut Nikita Mirzani atas kasus dugaan penganiayaan tersebut selama 6 bulan penjara dengan masa percobaan 12 bulan. Sementara Nikita Mirzani sendiri menyatakan bahwa tuntutan 6 bulan penjara yang dijatuhkan kepadanya itu bukanlah hal yang memberatkan. Apalagi kata Nikita, tuntutan tersebut merupakan masa percobaan selama 12 bulan. Lagi pula bagi ibu 3 anak ini, hal tersebut masih sebatas tuntutan, belum berupa vonis atau keputusan akhir majelis hakim. Enggak lah. Kan 6 bulan tapi kan enggak masuk ke penjara, ya enggak apa-apa. Itu 6 bulan tidak harus menjalani hukuman dengan masa percobaan 1 tahun, artinya dia tidak boleh mengulangi perbuatan. Jadi bukan dihukum karena hukuman tuntutan itu ada tuntutan memerintahkan supaya dia ditahan, nah itu beda. Jadi seperti iya, kan gue memang nggak pernah ngapa-ngapain. Kalau huru hara di Instagram mah nggak apa-apa, kecuali gue berantem lagi baru nggak boleh. mengulangi perbuatan bukan berarti nggak boleh dia marah-marah. Ya, boleh lah. Marah mah boleh. Gue emang nggak pernah mukul orang, cuma kemarin aja. Mukulnya orang lain. Itu juga mukulnya orang lain, bukan Ahmadnya gitu. Nggak apa-apa lah, gue mah terima-terima aja. Ditemui seusai sidang, pengacara Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid pun menjelaskan tuntutan jaksa penuntut umum tersebut. Tuntutan 6 bulan penjara tersebut tak serta-merta ternyata membuat Nikita Mirzani harus dimasukkan ke jeruji besi. Jadi itu bukan vonis ya, jadi itu tuntutan jaksa. Dia menyatakan bahwa Nikita terbukti melakukan penganiayaan dengan dituntut supaya dituntut 6 bulan, tapi tidak menjalani hukuman. Itu namanya percobaan. Sebetulnya yang menjadi titik permasalahan itu pengakuan dari jaksa sendiri. Itu yang kami soroti, bahwa dia mengakui memang tidak ada permasalahan antara Nikita dengan pelapor Ahmad Dipo itu satu. Itu sudah jelas bahwa dia hanya bermasalah dengan seseorang yang bernama Dipo. Yang kedua, bahwa terjadi hubungan di antara mereka dan sebagainya. Nah, di sini jelas sekali bahwa ini tidak ada penganiayaan antara niatan dari Nikita terhadap seseorang yang bernama Ahmad Dipo tersebut. Itu adalah dari uraian jaksa tadi seperti itu. Jadi intinya jaksa sendiri menyatakan bahwa tidak jelas unsur penganiayaan yang diatur di dalam undang-undang, sehingga dia menggunakan jurisprudensi. Nah, di sini dia menyimpulkan bahwa tidak ada niatan ya Nikita untuk melakukan penganiayaan, tapi betul dia melempar terhadap seseorang yang bernama Kiproi terkait dengan beberapa permasalahan. Yang kedua, bahwa setelah lapor itu ada sebuah kalimat bahwa perkara ini seharusnya ada di dalam laci-laci, tidak harus disidangkan. Dan ada sebuah kesepakatan Nikita mencabut gugatannya cerai di pengadilan agama dan dia mencabut laporannya. Nah, itu adalah Anda sudah mendengar sendiri, dan dari uraian-uraian itu jaksa menuntut kepada Nikita dan meminta kepada hakim untuk memutuskan supaya Nikita dihukum 6 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun. Artinya Nikita tidak harus menjalani hukuman di penjara. Nah, itu putusannya seperti itu. Tuntutan, bukan putusan. Karena minggu depan tanggal 1 saya akan mengajukan pembelaan dan akan saya buka semuanya. Bagaimana persoalan ini. Sedangkan Nikita tampaknya tidak kecewa dengan tuntutan jaksa tersebut. Pasalnya Nikita menyebut tuntutan jaksa selama 6 bulan kurungan penjara tersebut sudah sesuai dengan doanya jauh-jauh hari.
Nikita mengungkapkan bahwa selama menjalani persidangan kasus dugaan penganiayaan tersebut, ia meminta pertolongan kepada Tuhan. Ya kalau Niki sih cuma bisa bilang mudah-mudahan kalian yang bisa bikin bahwa Nika sidang ini puas. Ini belum hasil akhir, masih ada nanti putusan ya Bang ya. Masih ya ada beberapa 2 kali sidang lagi lah. Ya. Dan puas ya dengan pembacaan dari jaksa. Ya begitu, itu nggak dibuat-buat. Jelas itu pengakuan. Jadi diakui lah, kita bersyukur jaksanya juga objektif di dalam persoalan ini, bahwa memang betul nih kita tidak ada masalah dengan pelapor, nih kita suami istri bla 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 dan seterusnya. Iya berarti kan kalian bisa menilai aku ini janda apa, bukan janda soleha loh. Nah. Aku diijabah dulu sama Allah, ya kan. Gue wiritin tiap malam, buat hajutin, kan gak harus di instastory kalau gue sholat. Ya kan kalau mau ngaji apa, ya udah alhamdulillah sekarang gue bisa bernafas dengan lega. Kita sesuai sama doa-doa gue, ikhtiar gue, gitar cur. Ya kenapa juga gue harus ditaruh di penjara? Emang gue ngapain? Memang permasalahannya seperti itu. Jadi kita jangan melihat tuntutannya, tapi melihat apa yang dijadikan dasar untuk itu. Karena jaksanya sendiri secara objektif bahwa ini sebetulnya seperti ini, nggak ada masalah. Masalahnya dengan Kiproi, masalah dengan ini, mereka suami istri, mereka bersama lagi, dan itu semua ada. Itu adalah objektif. Kami Seperti diketahui, kasus ini bermula dari pelaporan Dipo Latif ke Polres Metro Jakarta Selatan pada akhir 2018. Dipo melaporkan Nikita dengan tuduhan penganiayaan. Setelah beberapa kali mangkir dari panggilan, Nikita dijemput paksa penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada 31 Januari 2020. Nikita bahkan sempat ditahan di Polres Jakarta Selatan sambil menunggu jadwal pelimpahan perkara dari kepolisian kepada kejaksaan. Setelah menerima perkara dari kepolisian, pihak kejaksaan kemudian mengubah status Nikita menjadi tahanan kota. Iya, gue kan dari dulu dibilang, oh nggak mau diceraiin, kan gue yang minta cerai gitu kan. Oh dasar, enak mau diceraiin sama tipe di Vero. Ya, sekarang kan bisa denger kan, alhamdulillah kan teman-teman wartawan juga banyak yang datang, pasti mereka ada yang baca lah. Balik lagi gue bilang, kalau gue tuh selalu orangnya nggak mau sampai ke staf duluan, biarkan aja mereka duluan. Gue ikutin aja, dipanggil polisi, dijemput polisi, masuk ke persidangan, gue ikutin aja. Tapi kan lama-lama mereka sesak napas sendiri kan. Kalau udah kayak gini kan yang bikin malu kan mereka sendiri. karena itu terungkap bahwa ada kesepakatan yang saya dengar tadi antara Nikita dengan pelapor. Nikita mencabut gugatan cerainya, dan itu sudah dicabut karena pelakunya saya sendiri, karena saya yang mencabut, saya yang menggugat dan saya. Tapi ini tidak dicabut, gitu. Jadi ada sebuah hal yang terkait dengan persoalan rumah tangga, tapi menggunakan instrumen-instrumen hukum ini. Artinya laporan ini patut diduga untuk menekan Nikita supaya Nikita tidak mengajukan cerai. Kenapa? Sekarang dia sudah diceraikan, ya, diputus oleh pengadilan agama, dia banding, diputus lagi oleh pengadilan agama, Nikita cerai, sekarang kasasi. Nah, kalau dibilang dia ingin menceraikan, kenapa harus melakukan upaya hukum? Karena logikanya kan